Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi dengan channel saya. Cerita romantis kali ini. Inikah hadiah karena keikhlasanku? Malam ini bulan terasa lebih indah. Ia mulai memancarkan sinarnya hingga awan pun tak berani untuk menutupi kilauannya yang megah. Suara binatang malam pun ikut menari, menambah lengkapnya suasana malam yang sunyi di pertengahan kota Malang yang luas. Semua berawal sejak aku duduk di bangku SMA 1. Pada saat itu usiaku beranjak 17 tahun. Seperti anak-anak sebayaku, pada umumnya aku mempunyai seorang kekasih. Ia adalah sosok lelaki yang aku kagumi karena kepribadiannya yang sampai sekarang membuatku mencintainya. Ia bukan hanya pacar, tapi sekaligus kakak untukku. Usia kami terpaut jauh, ia ini 4 tahun lebih tua dariku. Saat ini, ia sedang mengejar studinya di universitas kota itu. Setelah aku menjalani kelulusanku di sekolah, dengan sebagai pertimbangan, aku memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Tentu, ini adalah ujian yang sangat berat untukku. Bukan hanya akan berpisah dengan keluargaku, aku pun harus siap berpisah dari kekasihku Mas Andi. Mas, aku sudah memutuskan akan melanjutkan kuliahku di Jakarta. Maafkan aku kalau aku harus putuskan hubunganku denganmu, karena aku tak ingin kau menungguku terlalu lama hingga akhirnya kau berharap yang tidak padaku. Baiklah, kalau itu memang keputusanmu. Semoga kau bisa menggapai cita-citamu dan kembali ke Malang dengan sukses. Tapi Sarah, aku sangat mencintaimu. Dan sebenarnya apa Mas? Tidak apa-apa. Tentu itu adalah pukulan berat untukku. Aku tak sanggup kalau harus berpisah darinya. Orang yang sangat aku cintai, tapi aku pun tetap harus melanjutkan studiku. Hari berganti bulan, lambat laun mulai berganti tahun. Tak terasa sudah 4 tahun aku di Jakarta. Sebentar lagi aku lulus dan menyelesaikan S1 selama 4 tahun. Juga perasaanku masih sama seperti dulu. Aku masih mengharapkan dia hadir kembali bersamaku. Namun itu pasti hanya mimpi, kumanku dalam lamunan. Entah sampai kapan aku harus begini, dan sampai kapan aku harus menutup pintu hatiku untuk laki-laki lain. Padahal sudah banyak lelaki yang ingin melamarku, bahkan kedua orang tuaku berusaha menjodohkanku dengan pria pilihan mereka. Tapi aku tak pernah mau bersanding dengan lelaki yang bukan aku cintai. Entah kapan aku akan menikah. Aku ingin sekali melengkapi ibadahku dengan menjalankan sunnah Rasul, yaitu menikah dan membahagiakan kedua orang tuaku. Tapi sekali lagi, aku masih belum ingin hingga aku pun mulai melanjutkan S2 aku di Jakarta dengan beasiswa yang aku dapat dari kampusku dulu. Saat di sepertiga malam aku terbangun dari lelahku dan mulai mengerjakan sholat tahajudku. Ya Allah, entah apa yang terjadi pada hatiku hingga aku tidak bisa berpaling dari lelaki manapun. Ya mukhalibul khulub, balikkanlah hatiku kembali untuk bisa menemui cintaku, cinta yang membawaku pada keimanan dan menyadarkanku dalam kegelapan. Ya Rabbana, aku mohon, aku ingin menikah dengan mempunyai keluarga yang lengkap dan bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Pagi yang indah, dan saat ini aku mulai bersiap-siap menjalankan aktivitasku. Namun saat hendak pergi ke kampus, tiba-tiba ada suara orang mengetuk pintu kos-kosanku. Tok tok tok. Assalamualaikum Mbak. Rupanya dia adalah adikku Farhan. Pasti dia ingin menjengukku. Akhirnya aku putuskan untuk datang ke kampus lebih telat. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu sendirian? Ibu mana? Ibu sedang ada urusan Mbak.
jadi aku yang menggantikan ibu untuk menyembuhmu. Baiklah, berikan ini pada ibu, dan Mbak minta maaf Mbak belum bisa pulang karena banyak tugas dari kampus. Mau sampai kapan Mbak sibuk di sini dan tidak pulang ke Malang? Setidaknya jenguk dan temuilah ibu walaupun hanya beberapa hari saja. Ibu sangat merindukanmu, Mbak. Dan aku pun kesini hendak menyampaikan amanah dari ibu. Ibu menanyakan apakah ada lelaki yang sudah siap meminangmu, Mbak. Belum ada. Mau sampai kapan kau sibuk dengan dirimu sendiri, Mbak? Usiamu sudah 24 tahun. Sekarang dan sudah siap untuk menikah. Ibu dan bapak di Malang sudah bertambah tua. Mereka hanya mengharapkan cucu darimu. Anak perempuannya satu-satunya. Mungkin bagimu pendidikan adalah nomor satu, tapi di desa umur sepertimu sudah dikatakan perempuan tua. Mau sampai kapan kau egois dengan dirimu sendiri? Hatimu butuh sosok pendamping dan kau harus mulai membuka hatimu untuk laki-laki. Sudah banyak pria yang ingin melamarmu, tapi semua kau tolak hanya karena pendidikanmu yang belum usai. Menurutmu apakah dengan menikah itu yang bisa menghambat pendidikanmu? Aku tak menyangka Farhan akan mengatakan itu padaku. Hatiku seperti tertampar karena perkataan itu, dan aku hanya bisa menangis dan tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa terdiam dan memikirkan perkataan Farhan, sementara Farhan langsung pergi dengan membawa hadiahku tanpa pamit. Memang benar apa yang dikatakan Farhan, aku egois. Sungguh egois, telah mengunci hatiku untuk lelaki lain. Kumandang adzan zuhur sudah terdengar, aku pun langsung bersiap mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Perkataan adikku itu terus terngiang-ngiang dalam pikiranku. Aku berpikir bagaimana nanti hidupku bila aku terus seperti ini. Tentu kedua orang tuaku di desa pasti akan merasa malu karena mempunyai anak tertuanya menjadi perempuan tua. Aku tak mau itu semua terjadi dan aku harus segera menikah tahun ini. Mulai saat itu aku berusaha buka pintu hatiku untuk lelaki yang ingin mendekatiku. Pada saat pelajaran, rektor di kampusku datang dengan dosen baru yang ingin ia perkenalkan. Saat itu hatiku mulai dak-dikduk dan semua badanku gemetar. Begitu kagetnya aku saat melihat dosen baru itu, ternyata dia adalah Mas Andi, mantan kekasihku dulu. Aku tak menyangka ternyata dia ada di sini dan menjadi dosen baruku. Ternyata dunia itu sempit dan Allah hadirkan dia kembali dalam hidupku. Setelah pelajaran usai, saat hendak ingin keluar kelas, dia memanggilku. Sarah, bisa nggak kamu duduk sebentar di sini? Aku ingin bicara padamu. Ada apa, Pak? Jangan panggil saya Bapak karena pelajaran sudah usai. Sekarang aku bukan dosenmu. Ada apa, Mas? Bagaimana kabarmu? Sudah sekian lama kita tak berjumpa. Alhamdulillah baik-baik saja, Mas. Dan sejak saat itu kami terus berbincang-bincang hingga akhirnya Mas Andi ingin melamarku setelah mengetahui statusku yang belum menikah. Aku sangat bahagia sekali seperti anak kecil yang baru saja mendapatkan permen hingga kegirangan. Saat sampai di kos-kosan aku pun langsung ingin menelpon Farhan. Tak sabar ingin menyampaikan kabar bahagia ini kepada keluargaku kalau aku akan segera dilamar. Saat ingin menelepon, tiba-tiba teleponku sudah berdering dan itu pesan dari Farhan. Assalamualaikum, Mbak. Ibu sedang sakit. Sudah 3 hari demamnya tak turun dan sekarang ibu ada di rumah sakit. Bisa nggak kau pulang ke Malang? Karena ibu sangat merindukanmu. Astagfirullah, ada apa ini? Kenapa saat aku ingin menyampaikan kabar bahagia, tapi aku malah mendapatkan kabar menyedihkan? Aku harap ibu baik-baik saja, dumanku dalam hati. Keesokan paginya aku langsung pergi ke Malang. Saat sampai di rumah sakit, aku langsung memeluk ibu sambil menangis. Ibu, maafkan Sarah kalau aku baru bisa datang dan menjenguk ibu sekarang. Tidak apa-apa, Nak. Sekarang pun ibu sudah merasa lebih baik setelah kau datang. Ibu ingin sekali melihat kau menikah dan punya anak. Sudah lama ibu menantikan itu, dan alhamdulillah ibu sudah menerima lamaran dari anak Pak Rozak yang tinggal di desa sebelah. Kamu mau kan menikah dengannya? Masya Allah. Aku langsung terdiam mendengar perkataan ibu padaku. Badanku terasa kaku dan badan
Dadaku terasa sesak mendengarnya. Tahukah ibu kalau sebenarnya aku pun punya kabar bahagia untukmu. Aku akan segera dilamar dan tentunya akan membuat ibu bahagia mendengarnya. Tentu saja itu perkataanku dalam hati yang tak mungkin aku sampaikan kepada ibu sekarang. Aku pun hanya bisa pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Dengan hati yang ikhlas, ku mantapkan hatiku jika dia adalah jodohku, dan jika ibu dan bapak sudah merestuinya, aku ikhlas dan bersedia menikah dengannya, ujarku dengan mata yang berkaca-kaca menahan isak tangis. Sesampainya di rumah, HP ku berdering dan telepon dari Mas Andi. Assalamualaikum, Sarah, maaf kalau aku mengganggumu. Aku ingin menyampaikan kabar ini untukmu. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba jantungku deg-degan dan perasaanku tidak enak? Waalaikumsalam, ada apa mas? Sebelumnya aku minta maaf. Aku telah dijodohkan dengan perempuan lain, dan sebentar lagi acara lamarannya akan segera dimulai. Sungguh aku tak bermaksud ingin melukai hatimu. Aku pun tidak tahu kalau ternyata kedua orang tua aku sudah menjodohkanku dengan perempuan itu. Maafkan aku, Sar. Ternyata benar firasatku, Mas Andi sudah dijodohkan dengan perempuan pilihan kedua orang tuanya. Untuk kedua kalinya aku merasakan patah hati karena kehilangannya. Tapi kali ini aku benar-benar akan kehilangannya. Hatiku hancur, sangat-sangat hancur. Tapi tak apa, dengan begini aku tidak perlu menjelaskan pula kepadanya kalau aku pun telah dijodohkan dengan pria lain. Tidak apa-apa mas, mungkin Allah punya rencana lain untuk kita, dan mungkin kita berdua belum berjodoh. Semoga kau bahagia bersama perempuan itu mas. Doaku selalu menyertaimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku tak kuasa menahan air mata ini. Ujian dalam cintaku yang bertubi-tubi, hingga rasanya aku tidak sanggup memikul semua beban ini. Hari itu pun tiba. Ya, acara pernikahanku pun digelar dengan begitu megah. Hingga saatnya tiba, acara ijab kabul. Aku masih belum ingin melihat calon suamiku. Aku menunggu di kamar dengan perasaan gelisah dan mata yang terus-menerus mengeluarkan air mata. Ijab kabulnya telah selesai. Hanya dengan satu tarikan nafas, kau sudah resmi menjadi istri Sar, ujar Farah, teman di desaku. Saat mendengar kabar itu, air mataku pun mengalir dengan deras. Hari ini aku telah melepaskan cintaku. Aku telah dimiliki orang lain. Dan begitu pula dengan Mas Andi, mungkin sekarang dia telah bahagia dengan istrinya. Dan aku pun harus berhenti memikirkannya dan mulai berusaha untuk mencintai suamiku apapun keadaannya. Lalu ibu datang menyambutku dan membawaku menemui suamiku. Dengan wajah tertunduk aku sudah siap melihat suamiku, dan setelah aku pandangi ternyata subhanallah, dia adalah Mas Andiku, pria yang sangat aku cintai. Kami pun hanya bisa saling memandang dan tersenyum. Kucium tangannya dan dia berbisik di telingaku, Alhamdulillah, Sarahku telah menjadi milikku. Subhanallah, inikah hadiah untukku karena keikhlasanku ya Allah. Hadiah kebahagiaanku karena aku mematuhi perkataan ibuku dan mengikhlaskan cintaku untuk perjodohan ini. Ya mukhalibal qulub, Engkau telah membalikan hati ini dengan keikhlasan dan membawa hati ini kepada cinta dan keimanan. Demikianlah kisah cerita romantis Islam hari ini. Semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.